Shalom semuanya. Shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 atau tanggal 6 Sivan 5780. Di tengah keluarga ini kita kembali dalam ibadah, yaitu ibadah hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, yaitu hari raya yang keempat, yaitu hari raya Shavuot atau Pentakosta di tahun 5780. Tema ini diambil dari dasar firman, yaitu Keluaran 34 ayat 22 yang berbunyi, Keluaran 34 ayat 22, dan engkau harus merayakan hari raya 7 pekan bagimu, hasil pertama panen gandum dan hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Jadi saudara-saudaraku, hari raya Shavuot itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah pekan-pekan, ya, atau sabat-sabat di dalam bahasa Ibrani. Kemudian di dalam bahasa Yunani-nya disebut Pentakosta. Ini adalah hari raya yang keempat dari 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh sesuai dengan dasar firman di dalam kitab Imamat 23. Jadi Shavuot adalah hari atau Pentakosta. Shavuot dalam bahasa Ibrani, Pentakosta dalam bahasa Yunani atau pekan-pekan. Ini merupakan hari raya keempat, di mana hari raya yang pertama adalah hari raya Paskah atau Pesak, hari raya kedua adalah hari raya roti tidak beragi atau Hamatsah, kemudian hari raya ketiga adalah hari raya buah sulung. Yang hari raya keempat ini adalah hari raya Shavuot atau hari raya Pentakosta atau turunnya Torah. Ini penggenapannya di situ, nanti sama-sama kita akan mendengarkannya. Kemudian hari raya kelima yaitu hari raya peniupan nafiri atau hari raya sangkakala peniupan nafiri. Hari raya keenam adalah hari raya pendamaian, dan hari raya ketujuh adalah hari raya tabernakel atau Sukkot tabernakel. Di tahun 5780 ini kita masih dalam keadaan sehat, sukacita. Kita bisa beribadah dalam merayakan hari raya Shavuot atau Pentakosta, walaupun dihadapkan dengan kondisi masih situasi pandemi di negara kita, sehingga ibadah masih dilakukan di rumah-rumah. Saudaraku, dasar firman-Nya sebagai hari raya yang keempat ini itu selain tadi di Keluaran 34 ayat 22 adalah di Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Sini dikatakan, dan kamu harus menghitung bagimu dari hari raya setelah Sabat itu, dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, itu harus genap 7 pekan. Ayat 16, sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahweh Elohim. Jadi saudaraku, kalau kita memahami sepintas memang sedikit sulit untuk memahami apa itu 7 pekan, apa itu hari ke-50. Tentunya untuk memahami tentang hari raya yang keempat ini tidak terlepas daripada hari raya yang pertama, kedua, dan ketiga, dan dilanjutkan hari raya keempat. Artinya apa? Menghitung di sini, dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu. Kata kunci setelah Sabat itu adalah menyatakan kepada setelah Sabat itu adalah setelah hari raya Pentakosta. Ulangi, hari raya Paskah atau Pesak. Jadi setelah hari raya Pesak, hari raya Paskah, hari raya kematian Yesua HaMasiah, besoknya itulah hari raya roti tidak beragi. Itulah yang disebut setelah Sabat itu. Nah, dari situlah mulai dihitung
hari pertama, kedua yang disebut Omer, Omer 1, Omer 2, Omer 3 dan seterusnya. Dihitung dari situ sebagai dasarnya sampai ketemu pada penghitungan hari ke-50. Jatuh ke-50 itulah tepat hari raya Shavuot ini. Jadi penghitungannya itu sebagai dasarnya. Sehingga kalau kita lihat di dalam kalender kita, kalender Masehi sekarang, kita bisa lihat ke hari raya Paskah atau Pesak yang kita rayakan pada tanggal 15 Nisan atau pada tanggal 8 April yang lalu. Kemudian kita akan hitung setelah hari raya Paskah ini, kita hitung 50 hari setelah itu. Maka kita lanjutkan tanggal 8, ulangi tanggal 7 ya, tanggal 7 sampai tanggal 8, 7-nya erepnya, 8-nya sampai 8 sore, jam 8 sore, jam 16 sampai 16 dari petang ke petang. Itulah hitungan satu hari di dalam kalender Ibrani. Nah, jadi kalau kita hitung setelah Pesak, Paskah, itu masuk ke tanggal 8 ke 9, itulah hari raya roti tidak beragi, dan itulah dihitung Ereb atau Omer 1, Omer pertama. Dan itu diterus kita hitung sampai ke 50. Jadi kalau kita hitung sesuai dengan kalender ini, kita dapat hitung setelah 14 Nisan ini masuk ke roti tidak beragi, inilah disebut hari penghitungan pertama sampai ke hari 50. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi masuk ke 50 dari Ereb kemarin, hari Kamis sampai hari Jumat ini. Inilah hari ke-50. Itulah yang diperintahkan di dalam kitab Imamat 23 ayat 15 sampai 16 tentang menghitung sampai hari ke-50. Itulah hari raya 7 pekan. Jadi hari raya 7 pekan ini digenapi pada awalnya adalah dilakukan oleh bangsa Israel dan dinyatakan di dalam turunnya Torah. Torah itu adalah 10 perintah Elohim yang kita bacakan tadi. Di mana 10 perintah Elohim ini adalah ditulis di dalam 2 loh batu oleh tangan Bapa Yahweh sendiri, bukan ditulis dengan tulisan orang lain atau para ahli-ahli kitab, bukan, tapi tangan Bapa Yahweh sendiri yang menulis terhadap 10 perintah atau aksara di Barok ini. Jadi 10 perintah ini sudah tulisan tangan Bapa Yahweh di batu, 2 loh batu. Dan itulah yang menjadi suatu tatanan rambu-rambu atau ketetapan yang harus dijalankan oleh bangsa Israel bahkan sampai kita saat ini. Nah, ini dilakukan dengan penghitungan sama seperti ini. Pada saat keluarnya bangsa Israel dari Mesir, itulah yang disebut Paskah atau Passover, di mana matinya anak sulung. Matinya anak sulung itulah yang ke-10. Setelah matinya anak sulung, besoknya malamnya itu, besoknya pagi-pagi mereka sudah berangkat. Dan mereka berangkat perjalanan terus sampai 50 hari sampai di Gunung Sinai. Ya, 3 hari sebelum hari ke-50 ke Gunung Sinai di bulan ketiga. Jadi bulan ketiga itu, kalau tadi kita lihat kalender, nanti kita akan lanjut tentang firman-Nya. Bulan pertama itu disebut bulan Nisan.
Kemudian bulan kedua adalah bulan Iyar. Bulan ketiga itulah disebut bulan Sivan. Ya. Ini dia. Sehingga di dalam bangsa Israel tiba di Gunung Sinai di Keluaran 19 ayat 1 dikatakan pada bulan ketiga setelah Bani Israel keluar dari tanah Mesir, pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Jadi di bulan ketiga artinya di bulan Sivan sesuai dengan kalender Ibrani. Tapi setelah dihitung mulai keluarnya itu jumlahnya ya 50 hari. Sebelum masuk 50 hari ya 50 hari itu adalah turunnya Torah pas tanggal 50 harinya. Perintah itu dikeluarkan oleh Bapa Yahweh. Tapi sebelum itu mereka sudah sampai di kaki gunung Sinai seminggu sebelumnya. Ya, karena pada bulan ketiga. Sementara hari ke-50 itulah tanggal 6 Sivan, berarti tanggal 1 Sivan inilah tiba perjalanan rombongan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Nah, sampai di Gunung Sinai inilah maka Bapa Yahweh memerintahkan untuk bangsa Israel berkemah. Berarti tiang awan berhenti di situ. Karena untuk berhentinya bangsa Israel dan untuk melakukan kemah, tanda-tanda yang diberikan Bapa Yahweh, penyertaan Bapa Yahweh adalah apabila tiang awan atau tiang api itu berhenti di situ, maka mereka harus berhenti dan berkemah di situ. Kalau tiang awan, tiang api itu mau bergerak, berarti mereka juga harus berjalan. Jadi selama 40 tahun mereka berjalan di padang Mesir, di gurun pasir, itu ada 42 kali berkemah. Nah, itu jadi 42 bukan berarti 40 tahun dibagi 42 rata-rata, bukan. Jadi sesuai dengan aturan Bapa Yahweh, kapan tiang awan itu berhenti maka mereka berhenti berkemah. Dan khusus di Gunung Sinai, tiang awan dan tiang api ini kalau pagi, siang dipimpin oleh tiang awan, malam dipandu oleh tiang api dan berhenti di situ, maka mereka berkemah di situ. Inilah seminggu sebelum hari ke-50 itu. Kemudian Bapa Yahweh memerintahkan Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Sehingga 3 hari sebelum hari ke-50 untuk Tuhan turun di Gunung Sinai, itu di dalam Keluaran 19 ayat 16, ayat 18 dan 19 dikatakan. Dan setelah 3 hari ketika masih pagi. Jadi setelah 3 hari ini adalah Bapa Yahweh memerintahkan untuk seluruh bangsa Israel yang berkemah menyiapkan, menyucikan diri. Karena 3 hari nanti akan Bapa Yahweh akan turun di Gunung Sinai tersebut. Setelah mereka berkemah, mereka bersiap-siap menyusun kemahnya di kaki Gunung Sinai. Kemudian melalui Musa, Bapa Yahweh memerintahkan Musa untuk seluruh Bani Israel menguduskan dirinya, menyuci pakaiannya untuk menyambut kedatangan Bapa Yahweh. Sehingga setelah hari ketiga ini mereka mempersiapkan ketika masih pagi, sama seperti sekarang ini pagi-pagi. Makanya kita ibadah jam 6 pagi itu merujuk kepada firman ini. Ya, pada pagi-pagi benar, pada ketika masih pagi. Maka di ayat 16, dan setelah hari ketiga, ketika masih pagi, maka terjadilah guruh dan kilat dan awan tebal di atas gunung itu, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, lalu gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan itu. Jadi janji daripada Bapa Yahweh melalui Moses setelah mereka 3 hari mempersiapkan, pagi-pagi benar pada hari ke-50 seperti sekarang ini, pada pagi-pagi kemuliaan Bapa Yahweh turun ke atas Gunung Sinai. Dan ini sangat mengerikan suasananya. Ya, sangat menakutkan. Coba kita bayangkan, terjadi guruh kilat, petir menyambar. Kita sekali petir aja, geledek aja udah takut. Ini jedar, karena kemuliaan Bapa Yahweh turun di Gunung Sinai itu. Awan tebal turun ke atas gunung, kemudian bunyi sangkakala. Sangkakala itu sama dengan suara
shofar ini berbunyi berkumandang karena kemuliaan Bapa Yahweh turun ke atas gunung Sinai. Ya, bunyi sangkakala yang sangat keras. Lalu gemetarlah semua umat yang ada di perkemahan itu, sangat menakutkan, gemetar dengan hal situasi karena kemuliaan Bapa Yahweh turun di atas gunung. Kalau kita lihat ayat 18 lagi, gunung Sinai itu berasap pada seluruh permukaannya karena Elohim Yahweh turun ke atasnya dalam api dan asapnya membumbung seperti asap dari dapur api. Gunung itu bergetar hebat, jadi gunung itu juga bergetar. Kita bayangin seperti gempa bumi, gunung bergetar, petir menyambar-nyambar, sangkakala berbunyi, dan kegelapan turun, awan gelap turun, dan api seperti api kemuliaan itulah turunnya Bapa Yahweh. Sangat membuat dari sisi manusia tentu sangat ketakutan dengan situasi itu. Itulah kemuliaan Bapa kalau turun. Ayat 18, 19, dan terjadilah bunyi sangkakala itu, dan selanjutnya berlanjut dan keras. Berbicaralah Mose, dan Elohim pun menjawab melalui guntur. Jadi baru Musa bertanya menjawab, tapi Bapa Yahweh menjawabnya dengan melalui guntur. Jadi guntur itu adalah kilatan, baru berbicara Bapa. Jadi fenomena itu terjadi. Dan inilah hari ke-50 itu, hari turunnya Torah. Sehingga tatanan yang kita baca tadi 10 aksara Debarot itu, 10 perintah itu, dari sinilah mulainya itu dinyatakan kepada bangsa Israel dan sampai kepada kita saat ini. Sehingga tidak boleh dari 10 perintah itu dikotak-katik lagi, dirubah-rubah oleh manusia. Sehingga kuduskanlah hari Sabat. Sekarang hari Sabat bukan hari Sabtu, tapi hari Minggu beribadah. Siapa yang merubah? Ya manusia. Hebat sekali manusia. Padahal itu tulisan tangan Bapa Yahweh sendiri tentang perintah yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan. Tuhan itu Yahweh, di situ ditulis Yod-He-Wo-He, tapi dirubah dengan nama yang lain. Siapa yang merubah? Manusia. Jadi manusia merubah hukum Tuhan terjadi sampai saat ini. Dan itu yang masih diikuti. Dan puji Bapa Yahweh, kita dikembalikan untuk pemahaman ini untuk mengikuti aturan yang Bapa Yahweh kendaki di dalam 10 perintah itu. Ya, selain itu juga ada perintah untuk kita menghormati orang tua, kemudian tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mengingini barang milik apapun, sampai ke 10 perintah tersebut turun. Inilah kejadian yang terjadi tentang hari raya Shavuot yang dilakukan terjadi oleh bangsa Israel saat keluar dari Mesir sampai kepada ke Gunung Sinai hari ke-50. Kemudian saudara-saudaraku, hari raya Shavuot ini terus dirayakan oleh bangsa Israel, atau hari raya Pentakosta ini terus. Mereka setiap tahun melakukan hari raya, 7 hari raya ini terus dirayakan. Tiba pada saat hari raya, kalau saya melihat ke beberapa referensi kurang lebih ada yang mengatakan 1.300, ada yang mengatakan 1.500. Ya, ini kebenarannya memang perlu nanti diuji kembali. Kalau kita pakai 1.000, kurang lebih 1.600 tahun kemudian setelah hari raya ini, setelah kejadian ini, setiap tahun kan merayakan, maka tergenapilah tentang turunnya Roh Kudus melalui hari raya Shavuot ini. Jadi cukup lama tentang janji turunnya Roh Kudus, sehingga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-2 dikatakan, dan ketika hari Pentakosta tiba, sama seperti tadi, hari raya Shavuot itu dalam bahasa Ibrani, Pentakosta itu dalam bahasa Ibrani. Jadi ini bukan hari raya yang satu kali Pentakosta, enggak, tapi sebelumnya sudah hari raya berkali-kali sampai 1.600 lah kita bilang, walaupun ini perlu diselidiki lagi. Dan pas tiba pada hari raya ke-1.600 pelaksanaan hari raya Shavuot atau Pentakosta, terjadilah peristiwa ini. Di mana peristiwa ini adalah
saat Yeshua HaMasyiah sudah mati sebagai penggenapan korban Paskah atau mati pas pada hari raya Pesak atau Paskah itu, kemudian Yeshua bangkit pada hari ketiga. Selanjutnya 40 hari Yeshua masih bersama-sama dengan muridnya dan menyatakan dirinya bahwa Yeshua, aku inilah yang bangkit, menyatakan kepada murid-muridnya. Bahkan firman minggu lalu, lebih dari 500 orang muridnya dia datangi menyatakan, ini loh saya sudah bangkit 40 hari. 3 ditambah 40 hari maka 43 hari. Kemudian Yeshua naik ke Samayim, terangkat. Tujuannya apa? Untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya yang percaya. Tapi Yeshua juga bukan hanya pergi saja, menjanjikan yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus yang turun untuk menyertai orang-orang yang percaya. Dan pada waktu itu tentu kepada murid-muridnya. Jadi janji tentang Roh Kudus ini tergenapi pas pada saat hari ke-50 setelah Yeshua disalib. Hari besok ke hari pertama sampai hari ke-50 itulah pas hari raya Pentakosta, dan disitulah turunnya Roh Kudus. Jadi kalau dihitung Pentakosta atau Shavuot ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, pelaksanaan hari raya Shavuot yang ke 1600 tahun kali. Disitulah baru turun Roh Kudus tersebut, yang digenapi setelah kedatangan Yeshua HaMasyiah. Setelah Yeshua HaMasyiah disalib 50 hari setelah penyaliban itu, maka turunlah Roh Kudus. Sehingga di sini terjadi di ayat 1 tadi, dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Ayat kedua, dan tiba-tiba datanglah suatu suara bunyi dari langit seperti angin mengguncang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat tinggal mereka sedang duduk. Selanjutnya ayat ketiga, yang terlihat seperti nyala api. Mereka berbahasa-bahasa yang tidak akhirnya orang lain bisa mengetahui. Jadi hari raya Pentakosta, hari raya Shavuot ini memang hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Di dalam 1 tahun 3 kali setiap laki-laki harus datang ke Yerusalem, yaitu pada hari raya Paskah atau roti tidak beragi, kemudian hari raya Pentakosta dan hari raya Sukkot Tabernakel. Ini suatu rutinitas, setahun sekali bangsa Israel harus datang, laki-laki mendatangi ke Yerusalem, ke Bait Elohim. Mereka harus datang, dan mereka datang harus membawa persembahan mereka. Dan ini diperintahkan. Nah, pada saat mereka datang di yang kita sampaikan tadi ke 1600 tahun itu, mereka merayakan seperti itu, dan kejadian ini terjadi. Saudaraku, tentang turunnya Roh Kudus ini juga sudah dinyatakan oleh Yeshua HaMasyiah sendiri saat Yeshua HaMasyiah akan naik atau terangkat ke Samayim tadi setelah 40 hari bersama-sama. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, ya. Namun kamu akan menerima kuasa. Ini saat Yeshua menyampaikan sebelum naik ke Samayim, ya. Bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku, baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi ada janji tentang Roh Kudus yang akan turun saat Yeshua naik ke Samayim, dan tergenapi pas pada hari raya Shavuot atau hari raya Pentakosta, di zaman saat Yeshua HaMasyiah setelah bangkit dari kematian. Jadi penggenapan ini sangat klop. Pada awalnya turunnya Korah hari ke-50, kemudian saat zaman Yeshua adalah setelah penyaliban Yeshua 50 hari setelah itu, hari raya Shavuot juga turunnya Roh Kudus. Jadi apa artinya? Adanya suatu paradigma
yang Bapa Yahweh izinkan untuk manusia lakukan, paradigma-paradigma yang berubah. Pertama, pada saat hari raya Syakot, yang pada saat turunnya Torah, itu paradigma di mana manusia belum tahu akan adanya aturan, adanya perintah-perintah. Saat itu turunlah 10 Torah ini menjadi perintah ketetapan yang harus dilakukan, dan juga perintah yang lainnya. Jadi ada panduan bangsa Israel pada waktu itu untuk melakukan kehidupannya, perintah-perintah. Sebelumnya mereka tidak ada itu, dia tidak tahu itu. Maka turunlah perintah-perintah. Ada paradigma, suatu paradigma kehidupan manusia yang berubah. Sama juga di zaman Yeshua HaMashiach, juga ada suatu paradigma yang berubah. Tadinya bersama Yeshua, murid-muridnya sekarang sudah tidak bersama Yeshua, tapi ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Nah, tentu ini konteksnya berbeda. Bersama, berkumpul, tahu-tahu tidak ada lagi. Namun yang hadir adalah Roh Bapa Yahweh atau Roh Kudus. Dan itu terjadi sampai saat ini. Kemudian kalau kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini pernyataan Yeshua HaMashiach. Jadi Yeshua katakan ada baiknya aku pergi. Tapi kalau kita renung-renungkan ya, kalau Yeshua nggak pergi, tentu juga kalau sisi secara manusia tentu baik gitu. Kalau Yesus saat itu nggak terangkat ya baik juga. Kenapa baik? Berarti pengajaran kekristenan itu sudah satu pintu. Yesus katakan apa kita ikuti. Jadi nggak seperti sekarang ini. Di dalam kekristenan ini banyak bermacam-macam, satu pemahaman A, B, C dan sebagainya yang berbeda-beda, bahkan membuat manusia itu ya kekristenan itu tanda kutip, oh ini beda, yang sana beda, ini beda, dan ini beda. Nah, tapi ini adalah rancangan Bapa Yahweh, sehingga Bapa Yeshua HaMashiach memang harus dikatakan sini, aku harus pergi, ya. Adalah berguna bagimu bahwa aku pergi, karena jika aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia kepada. Mengutus dia ini artinya mengutus Roh Kudus tadi dalam penggenapan di hari raya Pentakosta. Ini semua tergenapi di dalam Yeshua HaMashiach dengan turunnya Roh Kudus. Kemudian Yohanes 16 ayat 8 di dalam Lembaga Kitab Indonesia, terjemahan Lembaga Kitab Indonesia dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Yeshua HaMashiach tadi menjanjikan akan adanya penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Saat hari raya Pentakosta, penghibur itu turun kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tadinya mereka tidak memiliki hikmat, dengan turunnya Roh Kudus mereka punya hikmat. Petrus, ya, dia tadinya ditinggalkan Yeshua HaMashiach, dia tetap kembali bekerja seperti biasa sebagai kembali kepada pekerjaan awalnya, yaitu sebagai pencari ikan. Namun setelah ketemu Yeshua dan kemudian menerima curahan Roh Kudus, Petrus memiliki keberanian untuk menyampaikan. Karena seperti tadi janjinya, apabila menerima Roh Kudus maka engkau menjadi saksi bagi Yeshua HaMashiach, mulai dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Di Yohanes 16 ayat 8 ini, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Jadi kalau kita renungkan, memang saat di zaman Yeshua HaMashiach, murid-muridnya insaf enggak? Murid-muridnya
kalau kita lihat ya tidak. Padahal mereka bersama-sama Yesua selama 3,5 tahun. Mereka mendengar Yesua berbicara, mereka melihat Yesua memberikan mukjizat. Tapi setelah Yesua meninggal, mati, disalib, mati, bangkit, kemudian Petrus kembali ke dalam pekerjaan semula dia. Jadi tidak ada pertobatan semangat untuk menyampaikan kebenaran. Jadi bersama Yesua pada waktu itu murid-muridnya tidak membuat karakter yang membentuk, ya. Murid yang mengkhianati Yudas Iskariot, padahal dia bersama-sama Yesua selama 3,5 tahun, dia mengkhianati, nggak berubah itu, tidak insaf, dia tidak bertobat. Petrus yang mengatakan aku dekat sama kamu, tapi menjelang saat Yesua disalib, dia menyangkali, tidak ada suatu keteguhan, suatu keinsafan di dalam dirinya. Nah, namun ini semua ternyata rancangan Bapa ya. Artinya Yesua HaMasyiah datang untuk menyelamatkan kita dengan pengorbanan di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Namun setelah naik ada Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa Yahweh, diturunkan, tugasnya adalah menginsafkan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan kita akan kesalahan kita. Makanya saudaraku, berbicara insaf ini, insaf yang hanya dari diri kita sendiri atau insaf dari Roh Kudus juga berbeda. Kalau insaf yang dijamah oleh Roh Kudus, artinya insaf itu bertobat. Dia akan bertobat sungguh-sungguh. Dia tidak melakukan lagi kembali ke dalam kesalahannya yang sama. Itulah insaf. Insaf itu sesuatu yang sesuatu yang aku sungguh-sungguh menyesal. Tapi kalau insaf yang dalam konteks hanya keinginan manusia, ya insaf ya aku bertobat, tapi besok jatuh lagi melakukan hal yang kesalahan lagi. Nah, tapi inilah karya Roh Kudus, menginsafkan manusia dari dosa dunia. Ya. Jadi ini satu karya Roh Kudus, itu yang harus kita pahami. Berarti Roh Kudus bekerja menjamah setiap orang yang percaya. Dan bersama Roh Kudus inilah ada pada kita. Kapan saat kita menerima Roh Kudus? Saat kita bertobat, saat kita percaya kepada Yesua HaMasyiah. Itulah kita menerima Roh Kudus dan dimateraikan di dalam pembaptisan. Nah, bedanya Roh Kudus yang di zaman Yesua adalah Roh Kudus diberikan kepada kita setelah bertobat, percaya dan dibaptis. Roh Kudus ini tidak akan pergi dari manusia. Dia akan tinggal tetap sampai kematian Yesus manusia. Itulah Roh Kudus di zaman Yesua HaMasyiah saat turunnya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus di zaman Roh Tuhan, di zaman sebelum itu, Roh Kudus itu bisa pergi. Roh Tuhan ada pada Saul, tapi Roh Tuhan itu bisa keluar dari Saul. Ya. Karena Saul melakukan hal yang tidak baik, Roh itu keluar. Tapi kalau setelah di zaman Yesua HaMasyiah, pencurahan itu, setiap sudah bertobat, percaya dan dimateraikan dalam pembaptisan, maka Roh Kudus itu ada pada setiap manusia sampai kapanpun. Cuman kepenuhannya yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kepenuhan akan Roh Kudus, ada Roh Kudusnya ya dia ada tapi setengah hidup setengah mati, sehingga tidak berbuah-buah Roh itu di dalam kehidupan. Jadi saudaraku, kita bersyukur di hari raya Shavuot ini kita diingatkan lagi bahwa turunnya Roh Kudus itu merupakan penggenapan dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, tiba di Gunung Sinai dalam turunnya 10 perintah, yaitu 2 loh batu. Dan ini sangat berhubungan sekali. Pada waktu di zaman bangsa Mesir, 10 loh batu merubah tatanan bangsa itu untuk mengikuti aturan-aturan sesuai hukum Tuhan ini.
Di zaman Yesua kita diberikan Roh Kudus untuk menjadi saksinya, melakukan perintah-perintahnya, juga menjadi saksi tentang Yesua HaMasiah. Dan bersama Roh Kudus ini juga menginsafkan manusia dari dosa-dosanya. Biarlah firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita di hari raya Sapuat atau hari raya Pentakosta, pada pagi hari ini yang kita rayakan di tengah keluarga, dan menguatkan kita. Mari kita mengucap syukur karena Roh Kudus sudah ada pada kita semua. Biarlah Roh Kudus itu terus berkarya dan kita dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus. Minta, karena Roh Kudus ada pada kita, jadi kita tidak sendirian. Roh Kudus datang untuk menolong kita, memimpin kita, mengajari kita akan seluruh kebenaran Bapa Yahweh, bahkan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Itulah Roh Kudus. Amin. Bapa Yahweh dimuliakan.